Oke, bisa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama perkenalkan, saya Nurusliah, NIM 1204374, ingin menyampaikan hasil penelitian pada ujian disertasi hari ini dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah disertai Instruksi Metakognisi (PBMIM) untuk meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar mahasiswa. Yang terhormat Profesor Ganefri PhD, yang terhormat Profesor DRA Yeni Rezimela MID PhD, kepada yang terhormat Profesor Dr. Atmazaki MPD, kemudian yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Profesor Dr. Imade Arnawa MSI, Bapak Dr. Daharnis MPD Kons, Profesor Dr. Z Mawardi Effendi MPD, Profesor Dr. Azwar Ananda MPD, dan yang teristimewa Profesor Dr. Turmudi MED MSc PhD. Bismillah, saya akan sampaikan latar belakang dari penelitian ini. Bahwa kita ketahui statistika di dalam pembelajaran di Indonesia sudah diterapkan di level SD, SMP, dan SMA dalam kurikulumnya, dan juga di perguruan tinggi. Jauh sebelum itu, negara-negara maju menggunakan statistika, digunakan untuk quality control, untuk kegiatan mengontrol kualitas dari produk-produk yang dihasilkan oleh industri-industri dengan teknologi yang maju, industri mobil, otomotif, pesawat, dan lain sebagainya. Kondisi ini nampaknya di Indonesia, di perguruan tinggi terutama, dalam penerapan ilmu statistika masih ditemukan adanya kelemahan dari atau rendahnya kemampuan penalaran statistik dari mahasiswa. Ternyata hasil kondisi secara nasional kemampuan penalaran mahasiswa dari penelitian Martadipura tahun 2010 bahwa menemukan adanya pengajar statistik cenderung menekankan pada kemampuan literasi statistik saja. Kemudian kemampuan penalaran statistik siswa bermasalah karena efek dari pengajar yang cenderung hanya mengajarkan dengan aspek doing, bukan aspek thinking. Selanjutnya, penelitian pendahuluan juga dilakukan di Prodi Tadris Matematika IAIN Kerinci, bahwa kemampuan penalaran statistik mahasiswa bermasalah dan sangat kurang. Ini terlihat dari 50% mahasiswa mendapat nilai kurang dari 70 atau terkategori nilai C. Jadi 50% mahasiswa di IAIN Kerinci memiliki kondisi yang sama dalam hal kemampuan penalaran statistik mahasiswa yang masih rendah dan bermasalah. Selanjutnya, peneliti melakukan survei, diperoleh hasil grafik sarang laba-laba berdasarkan tipe penalaran statistik mahasiswa menggunakan statistical rationing assessment. Diperoleh bahwa ada gap antara kondisi skor ideal dengan garis berwarna biru dengan kondisi real hasil survei, di mana kemampuan penalaran mahasiswa hasil survei peneliti masih rendah dengan gap yang lumayan jauh dari aspek pemahaman tentang penyajian data, ukuran statistik, ketidakpastian tentang sampel, tentang asosiasi, dan tentang data. Nah,
Selanjutnya ditinjau dari kondisi pembelajaran statistika secara internasional dalam Jones et al. Tahun 2000, kondisinya ada kesamaan bahwa pembelajaran statistika secara nasional pun hanya menekankan pada perhitungan, menghafal fakta maksud saya, dan lebih ke arah prosedural. Kemudian konsep statistik jarang dikaitkan dengan masalah-masalah yang nyata, akhirnya berdampak pada pembelajaran menjadi tidak bermakna, membosankan, dan bersifat rutin. Selain itu, kondisi yang dilihat oleh peneliti di lingkup Prodi Tadris Matematika IAIN Kerinci juga diperoleh beberapa hasil observasi, hasil penelitian pendahuluan bahwa ditemukan bahwa dosen mengajar dengan hanya menjelaskan materi, kemudian memberikan contoh soal, memberi latihan rutin, ya, latihan soal dan sifatnya rutin. Lebih menekankan aspek doing dibandingkan thinking, dan fokus pada menyelesaikan materi sesuai yang ada pada buku teks. Selanjutnya, kemandirian belajar mahasiswa juga bermasalah. Diidentifikasi dengan melihat bahwa mahasiswa cenderung melihat permasalahan ini hanya sekilas sepintas lalu, kemudian tanpa melakukan perhitungan, pertimbangan, alternatif lainnya, dan mahasiswa ini cenderung pasif, menunggu jawaban teman, dan berharap dosen yang menyelesaikan soal-soal dan permasalahan yang diajukan. Kemudian mahasiswa juga kurang proaktif dalam membaca buku referensi, karena jika diberi tugas, jika diperintah, baru mahasiswa melakukan persiapan-persiapan sebelum perkuliahan dimulai. Nah, selanjutnya peneliti juga melakukan survei awal dari aspek indikator kemandirian belajar mahasiswa, diperoleh kondisi skor idealnya yang bergaris biru, dan kondisi realnya, faktanya adalah di garis merah, ada gap yang lumayan jauh dari aspek independensi, jadi dari kemandirian, rasa percaya diri mahasiswa, kedisiplinan, tanggung jawab, ini yang lumayan agak dekat dibanding 5 indikator lainnya. Kurang inisiatif, ini lumayan parah karena paling kecil skornya, dan kontrol diri. Jadi kemandirian belajar mahasiswa juga bermasalah. Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada mahasiswa tentang perkuliahan statistik pendidikan. Hasil dari respon mahasiswa diperoleh bahwa dosen sering menggunakan model pembelajaran langsung, kadangkala ada model kooperatif dan PBM. Kemudian buku ajar masih bersifat teoritis dan prosedural, berfokus pada rumus-rumus saja. Kemudian modul dan LKM belum tersedia, pengenalan software statistik masih kurang, dan suasana belajar cenderung monoton, kurang memberi tantangan untuk memecahkan persoalan statistik. Model PBM-IM ini ada beberapa kelemahannya. Kemudian dari penelitian sebelumnya diperoleh bahwa adanya keselarasan antara aspek pemecahan masalah yang diterapkan dalam model PBM, yaitu keselarasannya dengan aspek metakognisi. Selanjutnya, ingin meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar yang bermasalah tadi, sehingga peneliti ingin mengembangkan sebuah model penggabungan dari aspek pemecahan masalah dengan instruksi metakognisi dengan diberi nama model PBM-IM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk spesifik model PBM-IM yang memenuhi kriteria valid, kemudian kriteria praktis dan efektif, bagaimana bentuk spesifik modelnya yang efektif, meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar mahasiswa. Dengan tujuan mendeskripsikan bentuk spesifik model
PBMIM yang valid dan praktis, kemudian meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar mahasiswa. Jadi ingin diperoleh hasil model yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar mahasiswa. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan dari model PBMIM ini pengembangannya ada sintak yang akan dikembangkan, sistem pendukung, prinsip reaksi, sistem sosial, dampak pembelajaran, dan dampak pengiring. Sistem sosial akan juga dibuat sistem pendukung berupa buku dosen dan buku mahasiswa, dan dampak instruksi dan pengiringnya adalah untuk meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar. Adapun kajian pustaka yang peneliti jadikan rujukan untuk membangun pengembangan model ini ada teori-teori dari Fauser-Marland tahun 2006-2011, kemudian Irula Laude, Rusman, Kemjerol, Joyce tahun 2011. Selanjutnya peneliti juga mengkaji tentang 4 paradigma filosofi pembelajaran yang berkembang pesat selama 3 tahun terakhir dari Omroth 2000 dan Erdmer Newby 93 tentang behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Selanjutnya, peneliti juga mengkaji tentang komponen model apa-apa saja, yaitu fokus, sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan dampak pengiring. Juga kualitas model juga peneliti kaji referensinya tentang syarat model yang memenuhi kualitas adalah validity-nya, practicality, dan effectiveness. Selanjutnya, peneliti juga mengkaji tentang model PBMIM sendiri dari rujukan-rujukan terupdate, Eigen dan Kauchak tahun 2012, dan seterusnya. Kemudian, tentang metakognisi dan instruksi metakognisi, serta kaitan antara pemecahan masalah dengan metakognisi. Schoenfeld tahun 85, Gauss, Gilbreth, dan Renshaw tahun 2000 yang menyatakan bahwa kegagalan dalam keterampilan metakognitif ternyata memastikan kegagalan dalam pemikiran matematika dan pemecahan masalah. Kemudian, siswa dengan keterampilan metakognitif tinggi tampil lebih baik dalam pemecahan masalah. Ini yang disebut keterkaitan antara pemecahan masalah dan metakognisi. Ditambah lagi oleh Rachel Ong dari Center of Education Development di Singapura menyatakan bahwa strategi metakognisi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran berbasis masalah. Sehingga PBMIM ini mencoba menggabungkan aspek instruksi metakognisi ke dalam tahapan-tahapan pembelajaran pembelajaran berbasis masalah, mulai dari mereview, menyajikan masalah, menyusun strategi, menerapkan strategi, membahas dan mengevaluasi hasil. Peneliti akan menggabungkan instruksi apa yang tepat di setiap tahapan dari PBM ini. Kemudian peneliti juga mengkaji kemampuan penalaran statistik dari referensi yang terupdate, Delmas tahun 2002, Chains dan Bensby Garfield tahun 2004. Selanjutnya tentang kemandirian belajar juga begitu, peneliti ambil dari referensi-referensi terbaru. Adapun kerangka kerja dan konseptual model PBMIM di sini ada beberapa masalah, ada 4 masalah, ada 4 penyelesaian masalah dan hasil yang diharapkan. Adapun hasil yang diharapkan adalah tersedianya model PBMIM yang dapat meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar mahasiswa. Kemudian mengharapkan mahasiswa untuk mengkonstruksi sendiri pemahamannya. Kemudian PBMIM juga
nantinya lebih bersifat student center, mengutamakan aspek thinking, serta fokus pada kemampuan menjelaskan, menginterpretasikan data. Kemudian merujuk model PBMIM dan aspek instruksi metakognisi sebagai alternatif dalam model pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif mengatasi kendala pembelajaran mata kuliah statistik pendidikan. Adapun metodologi dari penelitian ini menggunakan model pengembangan Plum 2013 yang memiliki 3 fase penelitian atau 3 tahap penelitian, yaitu penelitian pendahuluan, penelitian tahap pengembangan, dan yang terakhir adalah tahap penilaian. Pada tahap pendahuluan atau preliminary research, peneliti melakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis konsep, dan analisis karakteristik mahasiswa. Kemudian pada tahap development atau prototyping phase, merancang prototipe, mengevaluasi formatif, dan merevisi prototipe. Selanjutnya, pada tahap assessment, peneliti melakukan field test, melakukan uji coba di lapangan. Secara flowchart, alur dari penelitian ini ada tahapan preliminary research, dihasilkan prototipe 1, kemudian di tahap development dilakukan self-evaluation, menghasilkan prototipe 2, tahap expert review dan one-to-one evaluation, menghasilkan prototipe 3, dan kemudian dilakukan small group evaluation, juga dicek kevalitannya, direvisi, menghasilkan prototipe 4, dan field test yang terakhir, jika praktis dan efektif, maka akan menjadi produk akhir dari model PBMIM. Uji coba produk ini melalui tahapan self-evaluation, expert review, one-to-one, small group, dan field test. Subjek uji cobanya adalah pakar atau ahli, praktisi atau dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Instrumennya terdiri dari 15 instrumen, ya, ada pedoman wawancara terhadap dosen dan mahasiswa, paduan studi dokumentasi, angket karakteristik mahasiswa. Ada 4 instrumen, maaf kurang 1 di sana, 4 instrumen di bagian pendahuluan, tahap pendahuluan. Kemudian pada tahap development ada 4 instrumen, ada 6 instrumen dari instrumen validasi self-evaluation, instrumen validasi expert review, masing-masing 3. Kemudian angket praktikalitas produk, ada 2, produk buku dosen dan buku mahasiswa, lembar observasi keterlaksanaan model PBM, dan di field test, di bagian assessment, ada soal penalaran kemampuan statistik dan angket kemandirian belajar mahasiswa. Adapun seluruh instrumen sudah dilakukan validasi oleh ahli dari 15 instrumen tadi, semuanya berada pada kategori data yang valid, sangat valid gitu, karena nilainya di atas 4, dan ICC di atas 0,6, jadi termasuk memiliki interkorelasi koefisien yang tinggi di atas 0,6. Selanjutnya, uji coba soal penalaran statistik, ada 7 soal yang diuji cobakan. Diperoleh hasil uji coba, seluruh item soal, ada 7 soal, memiliki validitas tinggi dan sedang, daya pembedanya signifikan, mampu membedakan kemampuan mahasiswa, indeks kesukaran antara sedang dan mudah, reliabilitas tergolong tinggi, sehingga ketujuh soal uji coba dari penalaran statistik dipakai untuk field test nantinya. Selanjutnya, angket kemandirian belajar juga begitu diuji coba
diperoleh dari penelitian Hidayati dan Lisyati, terdiri dari 20 pernyataan mengukur kemampuan mahasiswa belajar secara mandiri, diperoleh nilai reliabilitasnya 0,767, tergolong tinggi, dan 20 item pernyataannya tergolong valid. Adapun hasil penelitian dari tahap pendahuluan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan. Jadi mahasiswa membutuhkan perkuliahan yang interaktif, tidak monoton dan aplikatif. Mahasiswa memerlukan perangkat pembelajaran yang dapat memotivasi untuk melakukan diskusi, interaksi dalam memahami konsep secara mandiri. Jadi bukan hanya menekankan aspek doing saja atau prosedural. Mahasiswa membutuhkan konten materi yang memberikan masalah statistik yang bersifat autentik dan terkait dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari yang dekat dengan mahasiswa. Selanjutnya hasil penelitian disertasi ini adalah yang pertama hasil tahap penelitian pendahuluan, diperoleh bahwa mahasiswa membutuhkan perkuliahan yang interaktif, tidak monoton dan sifatnya aplikatif. Kemudian mahasiswa membutuhkan perangkat pembelajaran yang memotivasi untuk melakukan diskusi, kemudian dan interaksi untuk memahami konsep secara mandiri, bukan hanya menekankan pada aspek doing atau prosedural saja. Mahasiswa membutuhkan konten materi pembelajaran yang memberikan masalah statistik yang bersifat autentik dan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Konteks penyelesaian masalah dengan menyusun strategi yang disertai instruksi yang jelas. Kemudian proses perkuliahan yang bervariatif dan dinamis serta mengaktifkan kemampuan bernalar mahasiswa. Selanjutnya hasil analisis kurikulum. Peneliti sudah melakukan penelaahan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah CPMK beserta indikator CPMK serta tujuan perkuliahan pada materi statistik pendidikan yang sudah dibuat sesuai berdasarkan KKNI level 6. Adapun cakupan materi untuk materi pemahaman statistik deskriptif merupakan terdiri dari ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data. Kemudian materi perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa dan mengarahkan mahasiswa berpikir serta belajar secara mandiri. Dari analisis konsep, di sini ada 3 materi yang dijabarkan berdasarkan indikator-indikator penilaian, pembagian materi untuk indikator pencapaian kompetensi. Untuk materi ukuran pemusatan data terdiri dari min, median, dan modus, ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil, serta ukuran penyebaran data. Struktur materi yang dibuat oleh peneliti ini berdasarkan dari kajian referensi dari buku statistik pendidikan yang terdiri dari Introduction to Statistik, teknik penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Adapun hasil penelitian dari sisi analisis karakter mahasiswa diperoleh hasil bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang heterogen, kemudian mahasiswa yang berkemampuan rendah ini cenderung pasif dalam belajar, membutuhkan bimbingan langsung dari dosen. Sedangkan mahasiswa berkemampuan sedang sudah dapat menerima penjelasan dosen, namun membutuhkan tambahan penjelasan dari dosen dan juga bisa juga bertanya kepada temannya. Sementara karakter mahasiswa berkemampuan tinggi ini sudah dapat menerima penjelasan dari dosen dan bahkan bisa menjelaskan ke kawan-kawannya. Kemudian mahasiswa pada umumnya lebih sering bertanya kepada temannya dibandingkan kepada dosen. Mahasiswa belum menunjukkan kemandirian belajar karena mahasiswa belum bisa mempersiapkan diri dengan materi perkuliahan sebelum perkuliahan itu dimulai.
Hasil penelitian pada tahap pengembangan di sini adalah perancangan prototipe yang pertama dengan menggabungkan sintak PBM yang terdiri dari 4 sintak, yaitu memahami masalah, menyusun strategi, menerapkan strategi, membahas, dan mengevaluasi. Pada setiap tahapan sintak ini akan diberikan instruksi-instruksi metakognisi yang sesuai dengan sintak tersebut. Seperti contohnya, pada sintak memahami masalah, instruksi metakognisinya, mahasiswa diberi pertanyaan yang sifatnya mengingatkan apa saja yang diketahui dari masalah, data apa saja yang tersedia, kemudian apa saja kondisi yang diketahui dari permasalahan tersebut, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah rancangan awal dibuat, peneliti merancang komponen-komponen model yang terdiri dari sintak tadi, yang tadinya 3 sintak, berdasarkan teori-teori dan pertimbangan dari peneliti, sintak PBMIM dibuat menjadi 7 sintak. Kemudian dibuat juga komponen modelnya sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, yaitu ada buku dosen dan buku mahasiswa, dampak pengiring, dan dampak instruksional. Adapun 7 sintak dari model PBMIM yang awalnya dikembangkan dari 4 sintak PBM, yaitu mereview dan menyajikan masalah, memberi kesempatan memahami masalah, mendorong dan memfasilitasi proses merancang rencana pemecahan masalah, mendampingi dan membimbing pelaksanaan rencana pemecahan masalah, memoderatori pembahasan dan penyajian hasil pemecahan masalah, merefleksi dan memberi penguatan, dan terakhir mengevaluasi dan menyimpulkan pembelajaran. Jadi ada 7 sintak dalam model PBMIM. Selanjutnya dilakukan self-evaluation oleh peneliti sendiri, tujuannya untuk menghindari abuse error dari semua aspek isi, bahasa, dan kegrafikaan. Aspek isi, teori pendukung, komponen model, pelaksanaan model, prinsip PBM, dan instruksi metakognisi juga dikoreksi oleh peneliti. Aspek bahasa, penggunaan bahasa, istilah, dan notasi, kemudian kegrafikaan, mulai dari ukuran buku, desain, dan tampilannya. Sehingga ada perbaikan tampilan dan isi dari buku model yang terdiri dari cover, kata pengantar, rasional model PBMIM, komponen model, dan daftar pustaka. Buku dosen dirancang dari covernya, kata pengantar, petunjuk penggunaan, peta konsep dan rumus, kegiatan perkuliahan, sampai skenario perkuliahan. Adapun buku mahasiswa, cover, kata pengantar, petunjuk penggunaan, peta konsep, lembar kerja mahasiswa, dan latihan. Tampilan sebelum dilakukan self-evaluation, ada tampilan yang kurang berwarna, kemudian direvisi oleh peneliti dengan menambahkan bingkai dan didominasi warna biru sebagai warna favorit dari mahasiswa. Selanjutnya, sebelum revisi ada kesalahan meletakkan posisi do you remember, harusnya ini instruksi metakognisi, masih salah penulisan dan diperbaiki setelah revisi. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya hasil expert review terdiri dari 4 ahli materi, kemudian 1 ahli teknologi pembelajaran dan 1 ahli bahasa. Diperoleh masukan dari para expert, semua produk yaitu buku model, buku dosen, dan buku mahasiswa. Mulai merevisi posisi covernya, memperbaiki struktur kalimat, memperbaiki kesalahan penulisan dan istilah yang tidak konsisten, memperbaiki gambar komponen model yang kurang lengkap, dan seterusnya. Oleh pakar, buku model dinilai dari aspek penilaian mulai dari teori pendukung,
sintak, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dampak instruksional dan pengiring, pelaksanaan model, kebahasaan, dan kegrafikaan diperoleh rata-rata yaitu 4,39. Prosentasenya adalah 87,75 dengan kategori atau kriteria sangat valid. Selanjutnya pakar menilai buku dosen dari aspek 7 aspek penilaian. Rata-rata diperoleh 4,56, 91,13% dan kriterianya sangat valid untuk buku model buku dosen. Selanjutnya pada buku mahasiswa, pakar juga menilai dari aspek isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan, rata-rata diperoleh 4,32, kategori sangat valid, persentasenya 86,4. Hasil one-to-one evaluation, selanjutnya dilakukan one-to-one evaluation, maksud saya setelah diberi masukan oleh para ahli, diperoleh perbaikan bahwa untuk buku model PBMIM, memperbaiki lagi kalimat untuk lebih mudah dipahami, mengefisienkan kalimat, untuk buku dosen, memperbaiki bagian-bagian penilaian agar lebih jelas, dan mengefisienkan kalimat yang terlalu panjang. Untuk buku mahasiswa, menambahkan kolom yang lebih besar untuk memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk memberikan jawaban. Dari praktikalitas, melibatkan satu praktikalitas one-to-one evaluation, maksud saya, di sini ada melibatkan satu mahasiswa berkemampuan tinggi, satu mahasiswa berkemampuan sedang, dan satu mahasiswa berkemampuan rendah. Penilaian mahasiswa diperoleh rata-rata 92%, yaitu sangat praktis. Setelah one-to-one evaluation, dilakukan small group evaluation yang melibatkan 6 mahasiswa dengan komposisi 2 mahasiswa berkemampuan tinggi, 2 berkemampuan sedang, dan 2 berkemampuan rendah. Peneliti mengajar 5 kali pertemuan dengan melibatkan 2 observer. Selama 5 kali pertemuan, aspek yang dinilai adalah aspek sintak, prinsip reaksi, sistem sosial, diperoleh rata-rata dari setiap pertemuan secara total yaitu 87,77, sangat praktis. Perkembangan skor praktikalitas setiap pertemuan dalam small group evaluation seperti ini. Dari sisi sintaknya, dari sisi prinsip reaksi, dari sisi sistem sosial dan rata-rata. Kemudian hasil praktikalitas buku mahasiswa, hasil small group diperoleh 91,28, artinya sangat praktis. Dan selanjutnya diperoleh hasil pada tahap penilaian atau field test untuk keterlaksanaan model PBMIM. Selama 5 kali proses uji coba lapangan dilakukan penilaian keterlaksanaan model oleh 2 observer pada aspek sintak, prinsip reaksi, dan sistem sosial. Diperoleh rata-rata keseluruhan skor praktikalitasnya adalah 84,77 dengan kriteria seluruhnya terlaksana. Konsistensi dan kestabilan penilaian oleh observer juga dilihat dengan menggunakan percentage of agreement. Dari 5 kali pertemuan, rata-ratanya 75,56, artinya good agreement. Kemudian praktikalitas buku dosen diperoleh rata-rata 85,79, sangat praktis. Dan kepraktisan buku model, buku mahasiswa 92,29, sangat praktis. Selanjutnya pada tahap penilaian dilakukan uji efektivitas dari kemampuan penalaran statistik mahasiswa dengan rancangan pretest and post-test control design. Diperoleh hasil bahwa kemampuan penalaran statistik mahasiswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk pretest 64,01, post-testnya 77,03, kelas kontrol 64,2, pretestnya dan post-testnya 71.
Secara visual, ini kelas eksperimen, ada grafik garis warna oranye untuk pretest dan yang merah untuk post-test. Sementara di kelas kontrol agak dempet antara hasil pretest dengan post-testnya. Selanjutnya dibandingkan indikator kemampuan penalaran statistik mahasiswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana yang warna orange ini adalah skor ideal untuk 6 indikator kemampuan penalaran statistik, merah ini adalah untuk kelas eksperimen dan warna abu-abu untuk kelas kontrol. Diperoleh hasil bahwa kelas kontrol ini masih memiliki jarak dengan kelas eksperimen, dia lebih rendah indikator kemampuan penalaran statistik mahasiswa dibandingkan kelas eksperimen. Kemudian dibandingkan dengan skor ideal juga masih ada gap, masih ada jarak. Selanjutnya data kemampuan penalaran statistik mahasiswa dilakukan uji lanjutan, uji statistik inferensia dengan melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi dari uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian tes homogenitas. Setelah data memenuhi syarat, dilakukan analisis struktur data ANACOVA, di mana struktur data pretest, post-test untuk kelas eksperimen, dan kelas kontrol juga pretest dan post-test. Selanjutnya persamaan ANACOVA seperti ini, yang lalu dilakukan pengujian ANACOVA, di mana H0 di sini dengan mengontrol mengendalikan pengaruh hasil pretest tidak terdapat perbedaan hasil post-test kemampuan penalaran statistik antara mahasiswa di kelas eksperimen maupun kelas kontrol, dan H1 lawan dari H0 terdapat perbedaan. Selanjutnya dari output SPSS diperoleh pada corrected model nilai signifikansi 0,00, artinya lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa untuk corrected model ini ada pengaruh model PBMIM terhadap kemampuan penalaran statistik post-test yang diperoleh mahasiswa. Ini dari corrected modelnya. Secara simultan nilai pretest dan model berpengaruh pada post-test. Selanjutnya nilai R-square 0,632, artinya nilai pretest dan model pembelajaran secara simultan mampu menjelaskan variabel post-test sebesar 63,2 dan 36,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya untuk data kemandirian belajar dilakukan penyebaran angket pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan instrumen yang sudah diuji tadi. Kemudian dilakukan tes kemandirian belajar mahasiswa. Adapun grafik laba-laba berdasarkan indikator kemandirian belajar mahasiswa kelas eksperimen dan kontrol. Di sini untuk kelas eksperimen dengan warna merah, kelas kontrol warna hijau. Jadi ada gap, kelas kontrol ini lebih rendah kemandirian belajar mahasiswanya dibandingkan kelas eksperimen. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan dari sisi validitas dengan kategori sangat valid untuk model PBMIM ini dari semua aspek penilaian sudah dikembangkan berdasarkan teori pendukung yang kuat, kemudian komponen model serta pelaksanaan model saling terkait secara konsisten. Kemudian model PBMIM termasuk pada kategori sangat praktis, di mana model ini tingkat keterlaksanaannya sudah masuk kategori baik, dapat dan mudah digunakan, karakteristiknya sangat praktis, dan bisa digunakan di berbagai level kemampuan mahasiswa. Selain itu, dari sisi produk juga yang dikembangkan juga sangat praktis dan dalam semua aspek yang dinilai. Selanjutnya,
Model PBM-IM ini yang dikembangkan terbukti efektif meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa model PBM memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar mahasiswa. Implikasi dari penelitian ini, karena model PBM-IM sudah valid, praktis, efektif, sehingga layak dijadikan salah satu model pembelajaran di perguruan tinggi yang merupakan penggabungan antara model PBM disertai instruksi metakognisi yang mendukung peningkatan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar mahasiswa. Selanjutnya, model PBM-IM yang dihasilkan menjadi pelengkap dari model PBM yang belum terlalu mengeksplorasi aspek metakognisi mahasiswa. Selanjutnya, model ini menyajikan masalah yang dekat dengan mahasiswa, dan selanjutnya mahasiswa diminta untuk menentukan strategi pemecahan masalah. Kondisi ini diharapkan secara terus-menerus bisa melatih kemandirian belajar dari mahasiswa. Adapun yang bisa disarankan, dosen pengampu mata kuliah disarankan memanfaatkan model ini sebagai upaya untuk memvariasikan model pembelajaran yang digunakan serta meningkatkan kemampuan penalaran statistik dan kemandirian belajar mahasiswa. Cakupan penelitian ini bisa diperluas oleh peneliti berikutnya dengan melakukan uji coba kelas yang lebih luas. Tujuannya untuk mengetahui praktikalitas dan efektivitas yang lebih lanjut dari model pembelajaran yang dikembangkan. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti oleh peneliti berikutnya dengan memperhatikan keterbatasan dari penelitian ini dengan cara mendesain pembelajaran dengan topik lain serta materi perkuliahan yang relevan. Adapun dokumentasi dari kegiatan penelitian, bantuan evaluation, ini ada 3 mahasiswa, small group evaluation, dan field test. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.